Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Walaupun mungkin cuaca di luar hujan ya, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, dari Tuhan untuk kita boleh hadir di tempat ini. Mari malam hari ini kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, dan biarlah malam hari ini setiap kita boleh merasakan kuasa Tuhan, boleh merasakan jamahan dan hadirat Tuhan. Mari berikan yang terbaik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami, apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan malam hari ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang terbaik dari hati kami. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami lebih dari siapapun. Saat malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang kami punya Tuhan, yang kami berikan kepadamu. Berkati ibadah doa kami Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa semua yang kami punya Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau katakan, kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan kami indah, Tuhan. Oh, kami mau setia, kami mau setia. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Oh, kami bawa pujian kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami mau beri yang terbaik, Yesus Tuhan. Kami bawa hidup kami sembah Kau Tuhan selamanya. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, jamah setiap kami malam hari ini Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang ada di tempat ini menjamah setiap kami, Roh Kudus yang ubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan, biar hidup kami berkenan, biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
bawa penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Roh-Mu bekerja atas kami malam hari ini. Kami mau biarkan Roh-Mu bebas bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu hidup kami. Biarlah Tuhan kami mau terus mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Engkau yang terutama atas hidup kami Tuhan. Kami gak mau mengandalkan siapapun dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan karena Engkau lah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu pegang tangan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang selalu ada buat kami dalam kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Boleh katakan lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar pujian ini boleh menjadi doa bagi setiap kita kalau kita mengutamakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, Saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, 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 Haleluya. saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau Cinta Biar jemaat Tuhan saja katakan haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau mencintai Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. saya mau cinta, Saya mau cinta
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Kau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Allah Bapa yang hidup, Engkau Maha Kuasa bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjadikan apa yang baik bagi kami dari apa yang tidak ada.
Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu besar dan Engkau akan wujudkan bagi kami. Malam hari ini ya Bapa, kami ingin dikuatkan lewat firman-Mu, sehingga di tengah minggu ini kami pun dimampukan untuk menjalani hari-hari kami sambil bersandar kepada Tuhan lewat firman yang akan kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami memohon biarlah Engkau yang dimuliakan lewat Rabu Doa ini, dan lewat firman yang akan disampaikan kami mohon kasih karunia Tuhan tercurah atas kami. Roh Kudus bekerja di dalam kami sehingga kami pun bisa menghasilkan buah yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang melayakan kami, Engkau yang mengampuni kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Baik, firman Tuhan kita akan lihat di Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Ya, saya akan bacakan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang doa di padang gurun Yehuda. Doa di padang gurun Yehuda. Jadi hampir dua bulan ya, kita melihat bersama-sama tempat-tempat di mana tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu berdoa. Dan hari ini kita melihat bagaimana tentang doa Daud di padang gurun Yehuda. Kenapa? Sedang apa dia di padang gurun Yehuda? Kalau kita perhatikan di Mazmur 63 itu merupakan Mazmur yang Daud tulis ketika dia sedang melarikan diri dari pemberontakan anaknya yang bernama Absalom. Absalom memberontak terhadap papanya. Dia mengambil hati rakyat dan menyatakan bahwa dia adalah raja. Padahal papanya ada sebagai raja. Daud dia sadar bahwa pemberontakan Absalom itu karena hukuman Allah atas dosa dan kejahatannya. Jadi sebelum dia melihat hal-hal yang lain, kenapa hal itu terjadi? Dia melihat kepada dirinya sendiri. Dia bergumul dengan dirinya sendiri dan dia menyadari bahwa apa? Hal-hal yang terjadi karena hukuman Allah atas dosa dan kejahatan. Itu sebabnya Daud bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia mencari kasih karunia Allah lagi. Dan kalau kita lihat berapa umur Daud ketika Absalom anaknya memberontak terhadap dia, saudara bisa tebak umur berapa waktu itu Daud? 61 tahun. Sudah masuk lansia. Dia harus melarikan diri dari anaknya yang dia kasihi. Anaknya yang mau mencelakakan dirinya. Jadi Daud sebenarnya dia dan orang-orang bersama-sama dengan dia itu bisa saja berperang melawan Absalom. Tetapi dia lebih memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Kalau kita lihat Daud, dia bersama-sama dengan orang yang setia kepadanya berjalan meninggalkan Yerusalem menyeberangi sungai Kidron.
Daud melakukan hal itu, dia sementara berjalan sambil menangis dan menundukkan kepalanya. Dia menangis bukan di dalam hati, tetapi dia menangis karena apa? Karena sedihnya dia mengingat bahwa dia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan semua hal yang terjadi karena kesalahan dia. Itu sebabnya kalau kita lihat Daud, dia meninggalkan Yerusalem, menyeberangi sungai Kidron, kemudian dia mulai menaiki Bukit Zaitun. Dia itu sedang berjalan dengan telanjang kaki. Enggak pakai sepatu, enggak pakai alas kaki. Jadi banyak kerikil-kerikil gitu ya. Dia melalui hal itu. Kepalanya tertutup dengan kain. Ini menunjukkan aib, penderitaan dan kesedihan yang ekstrim. Bukan hanya Daud. Semua orang yang bersama-sama dia pun melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat Daud di dalam suatu posisi yang terancam. Dia terancam mau dicelakakan oleh anaknya sendiri. Malahan mau dibunuh. Tetapi Daud berjalan. Dan dia terus berjalan. Mazmur 63 adalah puisi yang Daud nyanyikan saat dia di padang gurun Yehuda. Itu beberapa 5 ayat yang pertama itu bagian awal ya. Dari apa yang dia tulis ketika dia di padang gurun Yehuda. Daud kalau kita lihat dia menggambarkan keadaannya yang sedih dan putus asa bagaikan tanah yang kering dan tandus katanya. Tiada berair. Daud dia malam ini tadi siang dia itu dalam posisi kemewahan. Dia ada segalanya. Tetapi malamnya dia kehilangan semuanya. Dia harus meninggalkan segala kemewahannya, kekuasaan istananya. Dia harus pergi ke padang gurun yang gersang. Kalau dengan pandangan manusia, sepertinya Daud itu sulit dipulihkan. Ya kan? Karena rakyat ada bersama dengan Absalom. Hati rakyat itu sudah dicuri oleh Absalom. Maka kita bisa lihat Daud dia mengalami ketragisan dalam hidup dia. Tetapi luar biasanya apa? Di dalam suasana yang mencekam, suasana terburu-buru harus meninggalkan, menghindari perang, menghindari celaka. Dia dalam suasana yang menderita, kesedihan. Daud, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap merindukan Tuhan. Dia merindukan setiap hari. Dia ingin melihat kuasa Allah, ingin melihat kemuliaan Allah. Hasilnya dikatakan di ayat yang ketiga tadi kita baca, dia dipuaskan. Bayangkan, dalam kekurangan, dalam bahaya, dalam ketragisan, dalam dahaga, ketika dia dalam segala kekurangan dia merindukan Tuhan, dia merasa puas. Ketika ada rasa puas, maka bisa bersyukur. Ketika syukur itu ada, baru bisa memuji memuliakan Tuhan. Tanpa rasa puas, maka segala hal yang dimiliki hari ini semuanya adalah kurang. Ya. Orang yang memiliki segala hal yang diinginkan oleh manusia tetap merasa kurang. Itu sebabnya Pendeta Abraham Park dia pernah mengajarkan begini. Seorang yang serakah ketika dia itu ada satu rumah, dia mau berapa rumah? 2 rumah. Ketika ada 1 hektar dia mau 2. Ketika ada 10 dia mau 20. Meskipun satu bumi diberikan kepada orang itu, saking keserakahan itu luar biasa, bumi pun tidak
cukup. Bayangkan. Ya. Jadi betapa pentingnya bagi kita untuk belajar dari seorang Daud. Dalam kekurangannya dia merindukan Tuhan, bukan merindukan kekayaan dan kemewahan. Jangan sampai kita terjebak sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita cari di dunia ini? Itu sebabnya Rabu doa ini, ibadah hari Minggu. Lewat firman Tuhan itu benar-benar harus kita tangkap dan kita ambil. Dan kita harus tanyakan diri kita, apa yang kita cari? Kiranya kita mencari kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jika kita mencari kuasa dan kemuliaan Tuhan, merindukan Tuhan, maka kita akan dipuaskan seperti halnya Daud. Ada orang yang berkekurangan. Dari sudut pandang manusia, dunia, orang itu sangat kurang. Kasihan sekali itu orang. Tetapi dia berkata bahwa apa? Aku puas. Iya kan? Jadi tingkat atau suatu ukuran standar untuk mengukur kepuasan seseorang itu adalah apa? Bagaimana dia merindukan Tuhan. Jika seseorang tidak merindukan Tuhan, meskipun dia ada di gereja, setiap hari di gereja, tetapi hati dan pikirannya tidak tertuju kepada firman, tetap tidak akan mencapai itu. Maka sampai tutup usia pun tetap rasa tidak puas. Tidak bisa bersyukur. Ayo kita bersyukur, ini bulan syukur. Mau syukur apa? Saya nggak ada apa-apa. Itu akan keluar dari orang yang merasa tidak puas dalam hidupnya. Artinya apa? Dia tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi Daud, dia mengakui bahwa apa? Dia meskipun di dalam kesengsaraannya, dia bisa apa? Memuji Tuhan. Dia mau mencari Tuhan, kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia untuk selesai masalahnya. Tidak seorang manusia pun. Hanya siapa? Hanya Tuhan saja. Hari ini dengan segala pergumulan yang sedang kita hadapi, kita mau cari solusi kemana? Dengan mulut kita katakan kita cari Tuhan, tetapi hati kita terarah kepada hal yang lain. Untuk hal itu sekalipun kita perlu bertobat atasnya. Tuhan, pikiran saya salah. Bagaimana supaya saya bisa berubah? Tolong ubahkan saya. Karena jika saya tidak berubah hari ini, besok pun tidak akan berubah. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Tetapi jika hari ini kita ada kerinduan untuk berubah, dan Tuhan melihatnya, orang-orang akan lihat, ya orang seperti itu gak akan berubah, akan begitu terus. Tetapi Tuhan melihatnya apa? Melihat ketetapan hati kita dan Tuhan akan bantu kita membuat kita berubah. Saudara tahu 10 tulah itu turun di Mesir? Ya, gara-gara apa? Memang Allah ingin menghukum Mesir itu. Tetapi hal yang mendasar adalah karena Firaun mengeraskan hatinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mau menghiraukan, dia mengeraskan hatinya. 10 kali dia mengeraskan hatinya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak langsung hukum. Tuhan keraskan hatinya sampai mati, tidak berubah, mati. Sia-sia semuanya. Mau harapkan apa? Tidak ada apa-apa. Tetapi percayalah, ketika kita memohon kepada Tuhan seperti halnya Daud, merindukan Tuhan, maka akan ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Daud kalau kita lihat, dia tidak bisa menahan sukacita dia sampai-sampai ketika sementara tidur dia bisa memuji Tuhan. Ya. Dia bisa memuji Tuhan.
Pegawai-pegawai dia, pengikut dia, mungkin heran lihat Daud. Aneh gitu. Lagi susah kok bersuka cita. Lagi penderita, lagi di ujung tombak, kok masih seperti itu mencari Tuhan. Ya. Dia tidak memikirkan hal-hal manusia, tetapi dia memikirkan hubungan dia dengan Tuhan. Karena dia percaya apa? Jika dia dan Tuhan itu masalahnya selesai, maka masalah dia dengan manusia selesai. Itu sebabnya ketika pergumulan itu datang dalam hidup kita, angin dan badai besar itu datang kepada kita, mari kita lakukan satu hal. Bereskan urusan kita dengan Tuhan. Tuhan, apa yang salah di dalam saya? Saya pikir saya nggak ada salah apa-apa. Apa yang salah? Supaya saya tahu. Ada yang pernah bertanya, jika sudah lupa melakukan dosa apa, bagaimana? Kan sudah lupa, sudah lama. Berdoalah. Tuhan, apa kesalahan yang dulu saya pernah lakukan, yang saya sudah lupakan? Tolong beritahukan kepada saya, buat saya ingat supaya saya bisa bertobat untuk hal itu. Maka Tuhan akan buat kita ingat dan bertobat. Karena hal pertobatan merupakan hal yang berkenan bagi Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi Daud, dia memuji-muji Allah, seakan-akan dia bernyanyi itu di ruang pesta. Ya. Dia mengakui bahwa sukacitanya karena apa? Kenapa dia bersukacita? Karena Tuhan menopang dia. Ini yang menjadi sukacita. Hari ini mungkin akan sulit bagi kita untuk bersukacita. Tetapi di dalam segala pergumulan kehidupan kita, kita masih bertahan kan? Itu karena apa? Karena kekuatan kita? Karena belas kasihan manusia? Bukan. Jangan salah paham. Itu karena kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan bagi kita. Itu sebabnya saat kita dalam kesengsaraan apapun, seperti halnya Daud, percayalah Tuhan sementara menopang supaya kita tidak jatuh. Amin? Amin. Selain Mazmur 63, Daud juga menulis Mazmur pasal 3 saat dia melarikan diri dari Absalom. Dia katakan bahwa apa? Dalam krisis yang terburuk sekalipun, dia tidak takut. Tidak takut dia. Dia percaya bahwa apa? Allah akan mengangkat mukanya lagi. Artinya apa? Semua aib yang dia alami, semua penderitaan yang membuat kepalanya tertunduk, suatu ketika selama dia percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka mukanya akan diangkat kembali. Akan ada kehormatan yang akan diterima. Dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata apa? Dia tidak pernah berhenti berdoa sambil menghadap gunung Allah yang kudus. Kalau zaman dulu, kan sekarang ini ke tetangga kita kalau berdoa itu ada kiblatnya kan. Zaman dulu sebelum tetangga kita, zaman dulu udah seperti itu. Jadi dimanapun mereka tinggal, ketika beribadah mereka lihat, oh Yerusalem sebelah sana, Bait Suci sebelah sana. Mereka pergi berdoa mengarah kepada arah itu. Seperti itu hati mereka. Maka hari ini pun betapa pentingnya hati kita ketika berdoa itu sambil merindukan Tuhan. Sambil merindukan Tuhan. Jika kita sedang dikejar-kejar orang, mau ditangkap, mau dibunuh, mau dicelakakan, bisa tidur nyenyak? Enggak bisa. Tetapi Daud dia katakan apa? Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Artinya apa? Dalam keadaan yang menakutkan, dia masih bisa tidur. Ngorok lagi. Artinya apa? Dia berserah kepada Tuhan. Kenapa kita tidak bisa tidur di malam hari? Kita perlu pikirkan lagi. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita telah bertobat di hadapan Tuhan? Ya. Pada akhirnya kalau kita lihat hari ini Daud, ya, seperti Daud yang mengangkat mukanya menghadap
yang menengadah ke langit pada waktu kesusahan. Daud merindukan bait suci Allah, berdoa pagi-pagi, bernyanyi puji-pujian. Ketika dia lakukan itu, dia bertemu dengan Allah penghiburan. Bertemu dengan siapa? Allah penghiburan. Allah istirahat. Allah keselamatan. Maka saya mengajak kita pun hari ini untuk melihat masing-masing kita. Saya tidak tahu isi hati saudara-saudara, tetapi saudara sendiri tahu. Dan saudara sendiri tahu bahwa apa? Tuhan tahu kita. Tuhan yang sangat kenal kita. Apa adanya kita, baik tidaknya kita. Tuhan tahu. Ya. Jadi kita perlu renungkan. Berapa kalikah kita bangun pagi-pagi untuk masuk dalam hadirat Allah dan berdoa. Terlebih saat ada masalah. Ketika kesengsaraan atau penderitaan datang, jika kita tidak kehilangan harapan, maka kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan bertemu dengan Allah keselamatan. Kita akan bertemu dengan muka Allah. Di saat itulah, hanya di saat itulah, maka semua permasalahan kita akan diselesaikan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ketika kita bertemu dengan Tuhan, bertemu lewat firman-Nya, maka kita bisa menjaga iman kita tetap hidup, dan jiwa kita senantiasa dilindungi dari bahaya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau telah menyertai Daud dan memberkati dia. Ketika Daud sadar akan dosa dan kesalahannya, maka dia bisa sungguh-sungguh datang kepadamu dan merindukan Engkau. Hanya Engkau yang bisa memuaskan jiwa yang dahaga. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalahnya. Seorang manusia pun tidak ada yang bisa memberikan solusi. Demikian juga kami hari ini yang datang di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau mengenal masing-masing kami yang hadir. Engkau tahu hati kami di hadapan-Mu. Karena itu kami memohon, tolong lawatlah hati kami. Roh Kudus tolong kami. Karena kami sangat kurang. Karena kami sangat lemah. Beban dosa, beban penderitaan, pergumulan dunia ini terlalu berat untuk kami pikul. Terlalu berat karena kami memikulnya sendiri. Malam hari ini kami mohon, Engkau kiranya mencurahkan kasih karunia-Mu, supaya kami pun bisa melihat dengan jelas kehendak Bapa dan kami bisa maju selangkah lebih dekat kepadamu. Bapa tolong kami ya Bapa. Kami tidak bisa sendiri. Kami bahkan tidak bisa mempercayai diri kami sendiri. Karena kami sering tertipu oleh pikiran dan hati kami sendiri. Bantu kami supaya kami hanya bersandar kepada Engkau. Karena hanya Tuhanlah yang benar. Bimbing kami supaya kami tidak salah paham tentang Tuhan dan maksud baik Bapa dalam hidup kami. Bapa tolong supaya firman-Mu menetap dalam hati kami. Karena kami percaya hanya kepadamu. Ya Bapa, terima kasih. Ketika doa-doa kami serukan di hadapan-Mu, bantulah ya Bapa supaya kami benar-benar menatap kepada Engkau. Supaya benar-benar kami bersandar hanya kepada Engkau. Sehingga Engkau mencurahkan berkat dan kasih karunia kepada kami masing-masing. Bapa terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk penyertaan Tuhan atas bangsa kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan atas bangsa kita, tanpa damai dari Tuhan, maka akan ada kekacauan dalam bangsa kita. Mari kita minta untuk Tuhan menyertai bangsa kita. Yang kedua, kita berdoa bahwa penyebaran firman Tuhan itu bisa tersebar sampai pelosok Indonesia. Hanya dengan demikian maka segala kehendak Tuhan dan waktu Tuhan bisa digenapi. Kita berdoa Tuhan pakai kita supaya kita bisa membawa kabar baik bagi banyak orang, kabar keselamatan. Menguatkan orang-orang sekitar kita sehingga mereka bersandar dan percaya kepada Yesus. Kita berdoa untuk perkembangan gereja,
dan juga kesatuan hati semua pelayan. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan pun senantiasa memperoleh kesadaran betapa pentingnya untuk bersekutu, menyembah Tuhan, menerima firman-Nya. Kita berdoa untuk persiapan kegiatan Natal dan Tahun Baru supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan segala pergumulan pribadi kita, mari kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Sambil kita angkat satu pujian, tak usah kau takut, Allah besertamu, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, kita angkat dan kita serukan amin 3 kali. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah Bapa yang hidup, kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Bapa. Kami ingin ya Bapa menaikkan tangan kami kepadamu, karena Engkau senantiasa melihat bagaimana kami berserah penuh kepada Allah. Bapa, tolong kami semua. Kami membawa bangsa kami. Kami bersyukur Engkau tetap menjaga kedamaian atas bangsa kami. Tolong Engkau sertai Bapa, sehingga segala hal yang baik dari Tuhan bisa digenapi oleh bangsa Indonesia ini. Engkau sertai pemerintahan kami dan Engkau berikan pemulihan ya Bapa. Ya Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berserah ya Bapa. Biar pekerjaan firman yang telah Engkau percayakan, kami bisa jalankan semua demi kemuliaan Tuhan saja. Bapa, tolong kami semua
Ya Bapa, ini doa kami kepadamu ya Bapa. Bapa tolong kami ya Bapa. Engkau maha kuasa bagi kami ya Bapa. Engkau maha kuasa. Engkau sanggup menyelamatkan kami dari segala macam pergumulan kami ya Bapa. Bapa tolong kami semua yang memang angkat tangan kepadamu. Bapa tolong kami ya Bapa. Tolong kami ya Bapa yang berseru kepadamu. Bapa, kami percaya Engkau mendengar kami. Kami percaya Engkau yang dekat setiap kali berseru kepadamu. Karena firman-Mu mengatakan bahwa bangsa besar manakah yang memiliki Allah yang sangat dekat ketika setiap kali umatnya berseru kepadanya. Ini kami yang berseru kepadamu ya Bapa. Umat-Mu, umat yang disebutkan dengan nama Tuhan yang hidup. Bapa tolong kami ya Bapa. Engkau kiranya melawat bangsa kami. Engkau yang melawat setiap pekerjaan penginjilan. Engkau yang melawat ya Bapa gereja Tuhan. Engkau yang melawat kami semua ya Bapa sebagai pelayan-Mu. Engkau yang melawat setiap keluarga yang berharga. Engkau yang melawat setiap pribadi kami ya Bapa. Kami percaya segala pergumulan yang kami hadapi, Engkau yang mengetahuinya. Hati kami seperti apapun rupanya, Engkau menerimanya. Tolong kami ya Bapa, ubahkan kami supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Supaya kami tahu apa yang kami lakukan, apakah itu benar di hadapan Tuhan ataupun salah. Supaya kami pun bisa kembali kepada Engkau. Roh Kudus tolong bimbing kami ketika kami tidak sadar untuk hal-hal yang kami jalani. Bapa, ampuni kami akan ketidaksadaran kami. Roh Kudus tolong sadarkan kami supaya kami pun bisa melihat kepadamu dan kami pun bisa ikut Engkau sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu lewat kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menaikkan doa kami, syukur kami hanya dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Baik. Pengumuman kelas sejarah perebusan hari Kamis diadakan esok hari jam 10 pagi dengan tema Yahweh sama. Yahweh sama. Ini bertempat masih sama di Igatop Jalan Merapi nomor 12. Jika berhalangan untuk mengikuti secara langsung, bisa juga mengikuti lewat YouTube channel GPBSI Malang atau Zoom. Biasanya saya masukkan di dalam
Nanti saya masukin dalam status, nanti saudara-saudara juga bisa lihat lewat itu juga. Ya, baik. Ada hal yang lain yang mau disampaikan? Tidak ada. Mari kita menutup Rabu doa kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Itulah kerinduan kita. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima setiap penyembahan anak-anak-Mu. Terlebih dari segala puji-pujian, segala doa kami, terimalah hati kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau yang berkenan memimpin kami sepanjang sisa malam hari ini. Perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami bisa membawa damai sejahtera dan firman hidup dari Tuhan. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa serta persekutuan, tuntunan, kuasa dan pengaruh Roh Kudus menyertai saudara-saudara yang menyembah hari ini, yang hendak berdoa dengan segenap hati, mencari Tuhan, merindukan kehendak Tuhan sehingga menerima berkat, segala damai sejahtera dari Tuhan, berkat kelancaran dari Tuhan, berkat keselamatan dari Tuhan akan dialami di sepanjang kehidupan, akan menyertai semua anggota keluarga yang di rumah, bisnis, sekolah saudara, setiap pekerjaan saudara, dan gereja Presbyterian Bukit Sion Malang ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.